Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Muhammad Fitri dari Wakuman di media-media Sabaran Pendidikan Digital. Nah, di sini saya memberi masalah dasar-dasar dari mesin. Dasar-dasar mesin kalau ingin belajar mesin itu satu harus tahu perangkat-perangkatnya. Yang kedua, kalau kita mau bongkar motor harus diteliti dulu. Kita mau bongkar kayak kakak ini ya, itu bor-bornya itu berapa dan ukurannya itu panjangnya berapa. Nah, kita bongkar ini bautnya ibarat 10 ya, ada 10. Ntar kembalinya harus 10 juga, jangan ada yang tersisa. Jadi kita utama harus teliti juga. Dan yang kedua, kita harus tahu kayak perangkat-perangkat di dalam motor-motor yang kita oprek kayak ibarat kita bongkar metik kita biasanya itu kalau servis ya kan pakai putar karburator ya sama serklep. Kalau motor-motor gini itu biasanya yang sering kendala di terakhir kopling itu yang sering kendala biasanya namanya habis, jadi slip itu. Kalau bongkar ini itu utama harus nanti dulu yang bisa bicara awal. Jadi perangkatnya apa aja kita bongkar. Terus yang kedua, kalau kita bongkarnya lagi harus seperti semula. Jadi jangan ada yang tersisa. Bisa seperti itu. Karena kan kalau teman-teman semua bingung ini naruhnya di mana gitu. Kalau biar bingung, kalau masih awam bisa difoto lagi ini. Besok berbongkar foto dulu. Nah, ini yang begini temannya ini dan ini referensinya harus juga diperhatikan. Ya, teman-teman yang kirimnya di mana ini di sini itu. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu tentang mesin-mesin yang bisa ditanyakan, monggo saya. Barangkali teman-teman ada yang nggak tahu, monggo. Ayo kita kasih tahu satu, ayo sini, ayo sini, nggak apa-apa ya? Nanti sini nggak apa-apa, jangan ngomong dulu. Yuk, yuk. Ini nggak ada tuh, jangan. Nah, untuk cara mengetopkan mesin seperti ini gimana? Awal mula bab dasar ini kita buka yang atas ini, terus kedua ini, nah ketiga ini, dan di topnya itu di sini ada tulisan top dimatin. Nah, bentar, tapi ini pasti top ini. Ini posisi kantor ya, cuman ibaratnya gini aja. Di manis sini ada bentuknya. Nah, di sini kan pasti ada tanda T. Ini T, kelihatan. Nah, ini ada top, ada F ya. Kalau dengan cara ngetopkan, top itu ada dua, TMA sama TMB. Kalau TMB titik mati bawah, kalau TMA titik mati atas. Nah, kalau TMA itu top ini T-nya di sini, ini metal, jadi nggak ada tekanan sama sekali. Kalau TMB ini di atas tetap, cuman kondisi rek buka semua. Udah mas kalau udah sama dengan motor-motor lain. Kalau mau mengetopkan itu buka rata-ratanya ada biasanya dimati pasti ada tanda T. Itu kalau semua motor pasti ada. Karena ada di rekasnya biasanya ada garis. Nomor waris sebenarnya
diameter 57 itu piston GMX. Kalau Tiger 62 juga 62. Kalau Tiger 62 itu beda cc juga. Kalau GMX ini tingginya cc-nya 125. Kalau Tiger 199. Itu beda piston, beda diameter. Kalau piston GMX ini diameternya 57. Kalau tuh teman-teman dasarnya untuk bikin motor erek, biasanya kita ganti di piston pertama, kedua kita kalau pakai ke standar juga bisa, cuman yang dioprek di noken as di dioprek di cam, rasanya kayak kalau bisa sama sih untuk alat. Kalau di bengkel kita pakai pemakaian AC, soalnya kalau pemakaian AC itu semakin putaran manis itu kan habis makin besar. Kalau sempat sudah, ayo. Panjangnya pick up berpengaruh apa enggak, Mas? Kalau panjangnya pengaruh, Mas. Untuk motor-motor kayak GL sama Tiger itu beda. Kalau Tiger panjang pick up-nya 21,5 kalau nggak salah. 1,5. Kalau GL 19 ya. Kalau GL 15,5 beda, jadi beda penapian, beda sensor. Kayak Jupiter panjangnya 57,5. Apa bedanya pengapian total loss sama pengapian yang seperti sebelumnya? Ya. Kalau total loss kita nggak pakai sebelum, Mas, cuman kita kerjanya dengan aki aja. Jadi akinya semakin besar, bukan bagas besar voltnya, kita pakai bagas volt. Kalau total loss nggak pakai sebul, cuma pakai booster saja. Terus apa bedanya kalau noken roller sama noken sepatu? Bedanya noken roller sama noken sepatu. Kalau noken roller itu di motor dominan makin lembut, juga atasnya dapat, juga bukaannya gearnya itu makin rendah. Kalau perbedaan noken as untuk sebetulnya untuk noken as untuk pelatu roller dengan pelatu sepatu itu beda. Bedanya yang signifikan itu satu dari profil bentuk. Kalian pasti semua tahu untuk bentuk noken as, untuk sepatu mungkin seperti ini hancurnya. Di ini yang paling lucu ini namanya secara fisik ini lancip. Mungkin kalian semua pernah bongkar motor Karisma Super 125, itu kan menggunakan pelatu roller. Dia lebih gemuk secara fisik, tapi kalau di dial di dial itu bedanya yang pertama di overlap sama LSA, namanya LSA. Terus untuk motor derek seperti ini, sekarang ini kan banyak varian pelatu. Ada pelatu, kalau saya sih bilang punya Fiat, kalau Mas Budi ya. Terus itu roller, tapi untuk kompetisi sekarang lebih menggunakan yang pelatu roller. Pelatu roller mulai 2 tahun terakhir ini dibagi, kalau sampai sekarang 3 varian untuk roller 20G sama roller 17 punya BRT, ada 17 yang banyak BRT sama BRT yang roller. Itu nanti data profil semua. Untuk kalian semua yang pengen membaca noken as itu harus tahu ilmu dial. Khusus baca itu ada dial itu. Jadi apapun perbedaan kalau pakai pelatu profil itu bisa dibaca di dial. Kebetulan hari ini saya akan membawa dial. Mungkin untuk ke depan saya akan membawakan dial. Akan saya tutorialkan satu persatu, mulai yang pakai pelatu
apa bisa berpengaruh soal bunyi kemelitik itu Pak kalau pakai templar sepatu roller? Mungkin kalian semua, kalau saya di sini berbicara tentang racing ya, soalnya saya sendiri kan basicnya di balap. Mungkin adik-adik semua bertanya, bagaimana cara memodifikasi motor? Kalau bahasa umumnya, terus mungkin caranya ngecek motor, mungkin seperti itu. Tadi ada pertanyaan dari Mas. Kop sudut. Kop yang dinamakan rubah sudut head. Ini dari kop ya. Ini dengan sama ini tiker. Ini kan kayak saya umpamakan tiker aja biar simpel. Klep tiker 31,5 yang in, yang N 27. Terus kop sudut itu kelebihannya gimana? Kembali lagi mas, kop sesuai kebutuhan kita. Sama mama kita merubah sisi besar, nggak mungkin kan? Kantor kita tetap. Kalau rumus saya, kita merubah kantung klep itu harus menyesuaikan dengan diameter piston. Sesuai porsi Pak ya? Sesuai porsi. Semisal ini suatu contoh. Semisal adik-adik ini dalam satu hari kapasitasnya makannya 3 kali, nggak mungkin kan makannya 6 kali. Seperti itu. Sama halnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dalam mau apa. Kalau kita mau merubah sudut head, satu mama kita pakai sisi besar kok kantung klepnya standar, karakter motornya nanti kurang nafas. Lalu itu sebaliknya, kalau pistonnya terlalu kecil, klepnya terlalu besar, nanti motornya cenderung lemes. Nah, kita harus bisa menyeimbangkan. Jadi kita merubah mesin itu sama halnya kita bikin sebuah kue. Jadi adonannya harus tepat. Kayak telurnya, gulanya, margarinnya harus tepat. Semisal ada garamnya, itu harus tepat. Semisal ada di ini sawama ya, sawama bikin sebuah kue, garamnya terlalu banyak, kan asin, kan gak enak rasanya. Lah, sama seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Iya. Speed 6 apa speed 5? Enak mana dikata? Kalau menurut saya sesuai kebutuhan. Kalau kita berbicara untuk kompetisi jarak pendek ya, kita berbicara untuk jarak pendek sebesar 201. Saya lebih memilih 5 speed. Kenapa? Kalau kita semakin banyak motor itu jeda mesin itu semakin banyak. Kita motor kan pakai kopling, sedangkan motor kalau di kopling kan sama halnya jalan di depan. Sesuai kebutuhan. Kalau untuk jarak panjang lebih baik memang speed. Kalau untuk jarak pendek speed semakin sedikit semakin bagus. Itu. Ada lagi? Ayo. Tahu kan? Santai-santai aja, santai-santai. Santai. Ayo. Kop Pak mau tanya, kop keperasan sama sudutan dan diameter klep sama, apakah berbeda Pak? Ini namanya Mas Kucing, Mas Meong. Ini ada pertanyaan dari Mas Meong, Mas Kucing ya. Kita merubah sudut klep ya, kita merubah sudut klep. Ini nggak harus rubah sudut, bisa dengan cara klepnya diambesin. Kalau nanti diambesin, kita menyesuaikan tukannya harus dipampas ini, harus dipampas. Pasti ada pengaruh yang signifikan dari hal porting. Semakin kita memampas ini, portingannya nanti semakin minim, jadi nggak bisa leluasa. Kalau kita merubah sudut, memang bedanya kita membesarkan klep. Kita membesarkan klep itu kan ada 2 cara. Yang pertama rubah sudut, yang kedua dengan klepnya ini diambesin. Ini bisa makin, ini kan kalau semakin diambesin, gapnya ini jarak klep in sama X ini kan semakin gede.
Jadi takutnya semakin diperlebar nggak apa-apa. Itu kalau diambesin. Tapi beda rasanya. Memang kalau kita merubah sudut klep ini lumayan ribet dan lumayan memakan biaya banyak. Kalau merubah sudut klep ini kan bos klepnya harus dilepas, terus dilas-dilas, ditutup, terus dirubah derajatnya. Nah, sama halnya seperti ini. Misal ini kantor klepnya, ini tempat untuk setelah klep, ini payung. Kita pengen kantor klep makin besar. Ini kan kalau merubah sudut, sebetulnya kalau di titik ini cuma beda gini aja. Ininya betul, yang di atas apa? Cuman yang bawah digeser. Beda sudut kemiringan Pak ya? Beda sudut kemiringan aja. Tapi lebih efisien dirubah sebenarnya. Nanti bisa diporting itu lebih leluasa. Kalau rumus porting membesarkan ini ya lubang in sama L. Kalau rumus saya sih kalau in itu 9 maksimal 92% dari diameter kartu klep in. 92% dari diameter kartu klep in. Semisal trigger kartu klepnya kita 1,5, kita kurangi itu. Jadi besar lubangnya itu 92% dari kartu in. Kalau maksimal 82% dari kartu atau off. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Sampai. Nanti di sesi terakhir Mas Fitro kasih masukan cara memapping CDI tracing ya programmer. Nggak usah malu. Aku yang dimaluin. Lihat aja Allah. Bisa ditanyakan satu persatu fungsi atau kalau dirubah seperti apa, harusnya seperti apa. Monggo. Ayo, nggak apa-apa. Jangan sampai di saat kita pulang nanti kalian penasaran. Apa yang kalian pengen tahu? Monggo. Ini saya mengibaratkan aja ya biar gampang nyampe ya. Porting itu sama halnya, katakanlah seperti ini Mas. Menyampaikan selang air ya. Selang ini kita lalui air. Selang ini kalau dipencet, airnya makin kencang apa enggak? Kalau sama halnya seperti porting. Kalau kita membesarkan porting, intinya sih pengennya alur bensin, bahan bakar dan angin ini sesuai kebutuhan mesin, kalau mudah dipahami, yang di depan kalian ini mesin GMX, nanti bisa diukur diameter lubangnya ini standarnya loh ya. Makanya mulai saya pertama kesini sampai tadi yang saya terangkan, setiap kalian merubah, memodifikasi mesin, kalian harus betul-betul tahu standarnya seperti apa. Nah, cari wong Jawa titik standarnya baru dirubah. Nah, katakanlah ini porting standarnya GMX segini, nanti tiga beda lagi. Intinya sih asupan bahan bakar yang masuk sama keluarnya ini harus betul-betul sesuai kebutuhan sisi. Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa kalau di dunia barat rasionya kok harus dioplos gitu ya? Rasio kembali lagi patokannya standar. Semisal kita mau membuat ini tadi sudah dipertanyakan sama bapaknya tadi waktu saya mau soal. Kalau kita merubah sisi ya, dari
itu terbagi tiga. Maksudnya tiga. Ada rasio bawah, ada rasio tengah, ada rasio atas. Biasanya golongan pertama itu rasio bawah ya, rasio bawah. Rasio bawah itu golongan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu diperpanjang. Jadi sama kita mau bikin CC sudah gede, kalau rasionya standar, maka yang terjadi di motor kita kayak udah lebih ini jamin doang, nggak bisa napas, dor itu nggak bisa. Jadi harus kekuatan motor itu torsi tenaga yang paling besar itu di bawah, ya kan? Hentakan motor itu paling gede di bawah. Makanya kita harus bisa memanfaatkan momen itu. Memanfaatkan dengan apa? Dengan memodifikasi gigi trapis. Saat lama gigi satu ini tenaganya gede, kan ubah kalau giginya pendek, dor gini aja. Kalau jadi dimanfaatkan momennya itu, tenaganya itu dimanfaatkan dengan gigi 1, 2 dan berbanyak. Akhirnya yang terjadi motor itu fungsinya memodifikasi rasio untuk dunia belakang. Tapi harus tetap memakai hitungan sesuai kebutuhan. Nggak mungkin kalau misalnya katakanlah untuk final gear Mega Pro itu depan 14, belakang berapa Mas Bud? Ya 14, 36, 46. 14 Mas. Mega Pro 13 masa 14 35 nak 2 4 final gear 46 kalau 41 GLX semisal saya tadi sempat menjelaskan ke Bapak gurunya bahwa gear belakang, gear depan, ya, gear belakang, gear depan, terus gigi rasio ini, gigi sekunder, ini gigi sekunder ya, ini, ya bentar. Gear belakang seperti yang saya jelaskan tadi di lapangan. Gear belakang ini kalau saya menamakan gear sekunder. Nah, gear depan ini gear B-nya. Sedangkan gear B-nya menancapnya di gigi rasio sekunder. Ya. Jadi kesimpulannya mulai gigi gear belakang, depan, terus gigi transmisi rasio depan belakang itu kesatuan satu keluarga. Mencari wong Jawa